Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita dengan saya lagi dan dengan siapa kak? Halo, aku Aisyah. Ya, kita akan mendengarkan hasil analisis dari kakak Aisyah. Dan cerpennya namanya Lampor. Apa tuh kak Lampor? Jadi sebelum mulai aku kasih tau dulu ya sinopsis dari cerpen Lampor ini. Nah, Lampor adalah cerpen yang menggambarkan kisah mistis dan budaya lokal. Cerita ini tuh berfokus pada sosok Lampor, makhluk yang dipercaya sebagai penjelmaan arwah yang berkeliaran pada malam hari. Tokoh utama yang penasaran dengan legenda tersebut mengalami serangkaian peristiwa yang menggugah kekuatan dan rasa ingin tahunya. Saat ia mendalami cerita-cerita tentang Lampor, ia mulai merasakan kehadiran makhluk itu dalam hidupnya. Cerpen ini mengeksplorasikan tema keberanian, kepercayaan, dan hubungan antara manusia dengan dunia gaib. Sambil menceritakan atmosfer yang kok ini double ya Pak? Mencekam dan penuh dengan misteri. Dihapus dulu Kak. Oke, terus latar belakang cerita ini apa ya? Jadi latarnya itu dalam cerpen Lampor, latar cerita berlangsung di sebuah desa. Terus yang dipenuhi mitos dan legenda lokal. Atmosfer kental dengan nuansa mistis, terutama saat malam hari ketika sosok Lampor dikatakan muncul. Terus sebelum kita masuk ke tempat yang lain ini, tokoh-tokohnya apa ya? Nah, jadi di sini tuh tokohnya itu ada anak muda pemberani. Aku kurang tahu namanya siapa, Lampor dan warga desa. Oke. Gaya bahasa yang digunakan penulis dalam cerpen ini apa ya? Nah, gaya bahasanya itu personifikasi ya, di mana gaya bahasa personifikasi yang digunakan itu digambarkan seseolah si Lampor ini seperti makhluk hidup yang menambah nuansa mistis, kayak dilebih-lebihkan gitulah. Alur. Belum selesai Kak. Oh belum. Nah, apa lagi tanya? Oh ya maaf. Belum selesai Kak. Selain ada personifikasi, ada juga simile atau perumpamaan dan metafora dan juga bahasa yang evokatif nih. Kakak tahu nggak evokatif? Apa tuh Kak? Iya. Dijelasin dulu ya Kak. Iya. Nah, misalnya penggunaan kata-katanya itu seperti sunyi, dingin, atau kesunyian yang menghantui untuk memperkuat atmosfer cerita. Jadi kayak kata sunyi, iya, lebih kayak gitu. Iya. Apa yang bacanya kayak gitu. Kalau boleh tahu alur cerita dalam cerpen ini apa? Alur ceritanya, cerpen Lampor memiliki alurnya maju nih, karena dalam alur ini cerita dimulai dari pengenalan situasi dan tokoh, kemudian bergerak maju secara kronologis dengan memperkenalkan konflik atau masalah. Dalam kehadiran Lampor itu udah suatu masalah yang kayak besar banget kan, gitu, hingga mencapai klimaks dan penyelesaian ceritanya. Amanat yang ada dalam cerpen. Amanat dari cerita Lampor itu adalah tentang pentingnya mengendalikan kekuatan dan tidak terjebak dalam kepercayaan atau mitos dalam kehidupan ini gitu loh. Tidak boleh. Karena mitos banyak banget kan sekarang, fitnah-fitnah itu, fitnah syaiton, fitnah dajjal, banyak kali kan. Iya. Terus ini contoh orangnya. Kita juga harus bijaksana nih dalam menghadapi hal-hal yang tidak diketahui dan tidak mudah percaya pada desas-desus atau mitos tanpa bukti yang jelas. Bener, kita harus memilih hoax yang mana yang benar ya adik-adik. Ya, benar teman-teman sekalian. Kesimpulan dan sudut pandang dalam cerita ini, kalau boleh tahu. Kesimpulan dari cerita Lampor adalah bahwa ketakutan dan kepercayaan berlebihan terhadap mitos dapat mempengaruhi cara berpikir kita nih dan bertindak
masyarakat. Dan dalam masyarakat tuh bertindak karena terlalu percaya sama mitos tersebut. Jadi enggan Ya mereka jadi kayak overthinking Mm-mm. gitu-gitu. Nah sebelum kita mempercayai desas-desus itu seperti yang saya bilang sebelumnya, harus mencari dulu buktinya gitu. Dan juga sebagai simbol kekuatan mistis menunjukkan bagaimana mitos lokal dapat menciptakan rasa takut yang begitu besar hingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga desa. Nah dari mereka yang merasa ketakutan, jadi produktivitas dalam sehari-harinya itu jadi berkurang gitu kak. Jadi kayak tidak menjalani hal hari-hari dengan bermanfaat. Gara-gara cuma takut sama lampor itu doang. Emang tuh si lampor ya kan kak? Bener kak, kita nggak boleh kayak gitu kak. Adik-adik astagfirullah kak. Ya. Gimana kak? Mau nanya sudut pandangnya nggak kak? Oh boleh. Oh boleh. Sudut pandangnya apa kak? Sudut pandangnya itu yang digunakan dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi penulis menggunakan narator yang tidak terlibat langsung dalam cerita, tetapi menggambarkan kejadian nih dari sudut pandang luarnya. Narator memberikan deskripsi tentang peristiwa, suasana, dan perasaan tokoh-tokoh dalam cerita tanpa terikat pada satu karakter tertentu. Oke. Ya. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Karena ini ceritanya sangat menarik nih. Kita bisa berdiskusi bareng untuk beberapa menit lagi ke depan biar selesai waktunya. Bercanda. Iya, kak. BTW kak, tempat, waktu, suasana nggak ditanya kak? Tadi kan udah apa tadi aja? Oh iya, tempatnya di mana kak? Oh iya lupa. Oh maaf. Tempatnya itu ceritanya itu ya jelas banget di desa terpencil yang kayak tradisi dan cerita-cerita lokalnya itu masih khas banget di sana, makanya warga-warga tuh gampang percaya ya dengan hal tersebut karena mereka juga masih menjunjung tinggi tradisi desa mereka. Kalau Waktunya itu di dalam cerpen ini banyak menceritakan di malam hari ya, soalnya mana ada setan yang keluar siang-siang bolong kan kak, terbakar juga dia nggak pakai sunscreen. Ini contohnya udah ya. Saya bercanda ya Kak Farel ya. Kak, kok banyak ketawa kak? Suasananya kak? Suasana yang tergambar dalam cerpen apa ya? Jelas banget, jelas tuh The Demit ya kak, hantu yang ada di sini. Demit apa ya? The Demit kak, itu hantu kak. Oh, itu jemputan buat hantu gitu. Dan cerpen ini tuh karena ini tentang lampor, which is hantu yang dipercaya oleh mereka arwah-arwah gitu, pasti suasana yang diciptakan itu ketakutan, kecemasan, dan kengerian gitu, kayak keseremin banget oh, gitu kan, kan, banget ya deh. Ya supaya feel-nya tuh nyampe itu ke pembaca. Bener kan? Iya. Karena itunya. Iya kak, bener kak. Apakah ada pertanyaan dari penonton? Aku mau nanya. Nggak boleh. Kan di cerita lampor itu tuh pernah nggak sih si lampornya tuh menyerang si tokohnya? Soalnya kan katanya rakyat-rakyatnya tuh masih kayak apa ya, percaya gitu kalau si lampor tuh ada gitu kan. Pernah nggak sih kayak menyerang gitu kalau ada buktinya gitu, kayak mengganggu warga gitu, makanya ditakuti gitu? Iya, kayaknya setahu saya kan dari awal ini kan udah dikasih tahu itu tuh bisa tersebar karena adanya mitos sama desas-desus doang kan, dan itu tuh belum pasti semua warga didatangi sama si lampor, cuman gara-gara desas-desus mitos yang belum tentu buktinya entah dari mana, warga-warga tuh jadi overthinking, jadi mikirnya tuh ya takut, jadi takut keluar rumah, padahal lampornya juga paling ngopi doang kan, nggak ganggu mereka, cuman emang gara itulah. Oh iya. Ya kan Por? Oke kak. Kak Virginia, Kak Farel. Mau tanya saya mau jadi lampor atau enggak kak? Hah? Cara menjadi lapor gitu, lampor gitu. Gaya bahasa yang digunakan itu personifikasi, metafor, terus ya metafora, terus juga ada simile yang that we learn before. Ya. Oke kak. Oh, ini aja ya kak. Oh iya kak. Ini dibaca lagi ya kak. Makasih kak. Dari bapak ini cerpen termasuk cerpen horor ya, dan Kompas 1994. Itu berarti kurang lebih berapa tahun? Bapak baru 2 tahun umur bapak. Baru 2 tahun. Kenapa bapak muda juga pak? Oke baik. Nah, ini cerpen yang cukup lama dan itu memang lebih
apa namanya, lebih kerasa suasana mistisnya, apalagi di daerah ya. Nah, pertanyaan dari Bapak, sebenarnya nilai-nilai apa sih dari cerpen ini, Bapak? Apakah ada unsur, kalau biasanya kan kalau namanya setan biasanya ada ustadz, ada agama. Kalau di sini ada nggak? Di sini tuh ada nilai sosial, budaya, dan juga Kepercayaan. ya kepercayaan. Mulai dari sosial kan di sini kayak chemistry antara warga desa dan anak muda pemberaninya itu untuk melawan si Lampor ini, bener nggak sih untuk menginvestigasinya itu kan Pak. Terus juga ada nilai budayanya yang sungguh pasti di desa terpencil kan nilai tradisi masih kental banget di sana, makanya desa-desa itu mudah dipercaya. Terus nilai kepercayaan juga kayak mulai dari roh nenek moyang, arwah-arwah yang menjelma menjadi sosok hantu ini, itu yang nilai yang ada di dalam cerpen tersebut. Oke, itu berkaitan dengan nilai-nilai dari kepercayaan dan sosialnya ya. Iya Pak. Nah, selanjutnya hal menarik dan unik dari cerpen ini apa? Sebenarnya hal menarik yang saya dapatkan itu lebih ke penasaran ya, sosok Lampor ini tuh kenapa sih bisa ada gitu. Dari situ, dari awal yang saya lihat judul, terus pas dibaca ternyata dia nih jelmaan arwah yang tanpa disengaja, entah sengaja dipercaya sama masyarakat karena yang emang udah tradisi gitu. Dan itu aja sih yang menariknya. Ya, Terus, jadi oh ya. itu ya yang hal Ya. unik ya. Jadi kalau setan, pocong, aku kan pengen nonton film kok susternya short gitu kan. Ya memang benar penasaran gitu. Karena jalannya nih ya suster kan. Pocong, kenapa pocong gitu kan berdua. Tapi Bapak baru dengar yang namanya Lampor. nama setan Lampor. Iya. Kalau Buyan gitu, Udah umum. sudah biasa ya. Iya. Jadi Lampor ini kayak Bapak lapor itu bukan cerita mistis, ternyata Iya. cerita mistis gitu ya. Jadi itu yang membuat orang itu penasaran dan ingin membaca sampai habis semua. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Tadi saya mau nanya tapi udah berarti Kak Aisyah kamu ngomong. Baik, terima kasih. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nanti. Terima kasih. Terima kasih.